tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik semua, selamat datang di Bethesda Kids Online. Ketemu lagi dengan KBB. Di tahun yang baru ini, selama bulan Januari, kita masih belajar tentang kegigihan. KBB yakin adik-adik sudah mulai mengerti ya mengenai pelajaran kita. 2 minggu kemarin kita mendengar tentang kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami hidup yang sulit, tetapi Yusuf menolak untuk menyerah. Adik-adik, pada saat kita menghadapi kesulitan, ingat satu hal. Kita tidak boleh menyerah. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita mulai beribadah, KBB akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji nama-Mu, dan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan agar kami mengerti maksud akan firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh nih. Kita harus memuji Tuhan dengan lebih semangat. Karena kita percaya pada saat kita memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan pada saat adik-adik sungguh-sungguh memuji Tuhan, ada kesembuhan di balik pujian. Dan ada sukacita yang melimpah yang akan kita rasakan pada saat kita memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Everything keeps telling me to quit and not go where I'm going. But I'm never ever gonna stop, and there's no sign of slowing. Ooh, not moving back.
kudus, Kaulah Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan dalam hidup setiap kami. Nah, adik-adik, tadi Kak Pipit sudah bilang kegigihan itu adalah tidak menyerah saat hidup menjadi sulit. Dan kita akan mendengar sebuah kisah tentang bayi Musa. Dan yang ajaibnya, bayi tersebut tidak tenggelam pada saat diletakkan di atas keranjang. Nah, Kak Pipit akan ajak adik-adik untuk bereksperimen. Apa saja benda-benda yang dapat tenggelam dan apa saja benda-benda yang dapat mengapung. Kali ini Kak Pipit punya ini. Spinner. Adik-adik di rumah ada yang punya ya? Apakah adik-adik bisa nebak? Spinner tersebut tenggelam atau mengapung? Siapa yang bisa jawab? Wah, ada yang jawab mengapung dan ada yang jawab tenggelam. Kita lihat ya. Wow, tenggelam ternyata. Oke, sekarang Kak Pipit punya ini. Gelang tangan dari Motek-Motek. Adik-adik bisa nebak? Tenggelam atau mengapung? Wah, kita coba saja langsung ya. Apa yang terjadi? Tenggelam juga. Oke, sekarang Kak Pipit punya benda yang lebih besar. Botol minum. Kayaknya sih tenggelam juga ya. Adik-adik setuju nggak? Oh enggak. Ada yang jawab mengapung. Coba kita lihat. Ya, dia mengapung. Bagaimana kalau ini? Ini Kak Pipit punya kotak pensil. Apa yang terjadi dengan kotak pensil tersebut ya? Oke, ini Kak Pipit angkat dulu. Tenggelam atau mengapung? Wah, banyak yang bilang tenggelam ya. Kita coba. Bagaimana mungkin? Kotak pensil ini lebih besar daripada spinner. Tapi spinnernya tenggelam dan kotak pensil ini mengapung. Wah, adik-adik bisa tahu apa yang menyebabkan benda tersebut mengapung? Nanti Kak Pipit jelaskan. Kak Pipit masih punya satu lagi. Kira-kira untuk selotip kertas ini dia mengapung atau tenggelam? Ayo, ayo. Ada yang bisa tebak? Langsung kita coba ya. Wow, dia tidak tenggelam alias mengapung adik-adik. Oke, Kak Pipit akan jelaskan kepada adik-adik mengapa ada benda yang mengapung dan ada benda yang tenggelam. Jadi, semua benda tersebut memiliki massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah kepadatan sebuah benda. Sebuah benda memiliki molekul-molekul. Di dalam spinner tersebut, bendanya itu padat, rapat. Molekul-molekulnya rapat adik-adik dan padat. Sehingga itu yang menyebabkan spinner tersebut tenggelam. Sedangkan untuk botol minum, kepadatannya itu dia tidak padat, tetapi merenggang. Jadi ada celah-celahnya. Molekul-molekul benda tersebut itu berpencar dan tidak padat. Itulah yang menyebabkan botol minum dan juga kotak pensil ini walaupun besar tetapi tidak tenggelam dan dia terus mengapung di dalam air. Adik-adik sudah mengerti? Hai adik-adik, kisah kita kali ini adalah tentang kelahiran Musa. Jadi selama bertahun-tahun keluarga Yusuf itu bertumbuh dan berkembang. Mereka dikenal sebagai orang Israel atau orang Ibrani. Jumlah orang Israel bertambah banyak di Mesir. Sehingga penguasa Mesir yaitu Firaun mulai khawatir. Firaun berpikir bahwa
orang Israel mungkin mencoba untuk bergabung dengan musuh Mesir. Dia bertanya-tanya, apakah mereka akan mencoba menaklukkannya dan mengambil alih kerajaannya? Jadi Firaun memperbudak orang-orang Ibrani dan dia membuat mereka melakukan banyak kerja keras tanpa bayaran. Begitulah yang terjadi selama ratusan tahun. Walaupun penguasa Mesir memperbudak orang Israel, keluarga Ibrani masih terus berkembang. Saya memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki Ibrani harus dibuang ke sungai Nil. Saya tahu itu sebuah berita yang mengerikan. Padahal Tuhan telah berjanji akan memberkati seluruh dunia lewat bangsa Israel. Sementara saat itu mereka tidak hanya diperbudak, tapi terancam untuk dimusnahkan. Di tengah semua ini, seorang wanita Ibrani dari suku Lewi bernama Jochebed dan suaminya Amram memiliki seorang bayi. Di mana bagian ini harus dipasang? Pasang bagian F di sudut kanan dan pasang bagian M sebelum bagian pengunci Z. Membangun piramid tidak serumit ini. Jika Jochebed melahirkan bayi perempuan, mereka tidak perlu khawatir. Tapi saat dia melahirkan, coba tebak, dia laki-laki. Firaun tidak boleh menyentuh dia. Jadi selama 3 bulan, Jochebed, Amram, dan anak perempuan mereka yaitu Miriam menyembunyikan bayi itu. Apa itu? Oh, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu dilihat. Timang, aku sayang, jangan menangis. Mereka berusaha, tetapi setelah 3 bulan, tidak mungkin Jochebed bisa terus menyembunyikan putranya. Sebab itu, diambilnyalah sebuah keranjang, ditutupinya dengan gala-gala dan ter, lalu diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya keranjang itu di tengah-tengah alang-alang di tepi sungai Nil. Letakkan di sini. Tapi mereka masih bisa mendengar ada bayi di dalam keranjang. Mari ikut aku. Jochebed bertekad kuat untuk menyelamatkan bayinya. Dia melakukan hal yang sangat berisiko, tapi sangat kreatif juga. Apakah kita mau memandikan bayi? Tidak, kita memberikan dia kesempatan. Jadi tetaplah dekat dia dan pastikan dia dalam keadaan aman. Mungkin Jochebed mengira ini adalah tempat yang tidak akan dikunjungi siapapun. Atau mungkin dia tahu itu adalah tempat putri Firaun datang untuk mandi. Segera putri Firaun turun ke sungai untuk mandi dan melihat bayi itu. Segera ambil bayi itu. Miriam pasti sangat ketakutan, tapi dia tetap tenang dan melihat apa yang akan terjadi. Kasihan, ya pasti bayi orang Ibrani. Miriam mengumpulkan segenap kekuatannya, kemudian lari menghampiri putri Firaun. Apakah Anda ingin saya memanggilkan wanita Ibrani untuk jadi pengasuh? Ya, ide yang sempurna. Wow, kabar yang sangat baik. Miriam langsung berlari untuk memanggil ibunya Jochebed. Bersama-sama mereka kembali untuk menjumpai sang putri. Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi kamu upah. Saya berjanji akan merawat anak ini seperti anak kandung saya sendiri. Bisakah kalian percaya itu? Jochebed bisa merawat putranya di rumah. Ketika dia dewasa, dia membawanya untuk tinggal di istana bersama sang putri Firaun. Sang putri memberinya nama Musa. Ini cukup keren karena nama Musa berarti menarik keluar. Sang putri memilih nama itu karena dia menarik bayi itu keluar dari air. Penting bagi kita untuk membayangkan seperti apa ibu Musa, Jochebed. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga bayinya tetap aman. Miriam juga melakukannya. Dia cukup berani untuk pergi ke sang putri untuk melindungi adik laki-lakinya.
Jochebed dan Miriam sama-sama memiliki banyak ketabahan. Tuhan membantu mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Seperti yang mereka berdua lakukan, kita bisa bertahan saat kita menghadapi masa-masa sulit. Kita hanya perlu mengingat ini. Bertahanlah meskipun kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekian kisah kita hari ini. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar kisah Alkitab tentang bayi Musa, kakaknya Miriam dan ibunya. Nah, luar biasa bukan? Bagaimana Miriam dan ibunya, walaupun mereka menghadapi keadaan yang sulit, tetapi mereka tetap berusaha dan tidak menyerah. Bahkan mereka diberikan kreativitas oleh Tuhan. Mereka membuat keranjang dan menaruh bayi Musa di sungai dengan keranjang tersebut. Dan adik-adik sudah tahu ya dari eksperimen yang tadi Kak Pipit lakukan. Apa yang menyebabkan keranjang bayi Musa tidak tenggelam di sungai? Ya, karena masa jenisnya, karena kepadatan benda tersebut. Jadi adik-adik harus ingat satu hal, bertahanlah pada saat adik-adik tidak tahu harus berbuat apa. Karena Tuhan menyertai kita dan ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik bisa berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu Kak Pipit, apa bagian saya setelah mendengarkan kisah tersebut? Bagian adik-adik pada saat adik-adik mengalami kesulitan di sekolah tentang pelajaran ataupun masalah dengan teman, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada kakak, orang tua, bahkan kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Tuhan memiliki semua jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Adik-adik harus tetap bertahan dan tidak menyerah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, adik-adik semua, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi. Adik-adik, sebelum Kak Pipit tutup dengan doa, Kak Pipit ingatkan lagi untuk adik-adik yang sudah mendaftar Kids Altar, ingat ya untuk selalu hadir. Dan untuk teman-teman adik-adik di rumah yang belum mendaftar di Kids Altar, yuk kita join sama-sama. Minta tolong mama atau papa untuk mendaftarkan kalian. Kids Altar adalah kelompok kecil di mana kita bertemu dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu melalui Zoom online. Dan adik-adik bisa saling sharing cerita tentang pengalaman kalian, bagaimana Tuhan melakukan mujizat atau Tuhan bekerja dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik juga bisa kesaksian pada saat adik-adik mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita, yuk kita ajak adik-adik berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur, kami belajar untuk tidak menyerah pada saat kami mengalami kesulitan. Mungkin situasi yang kami hadapi membuat kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang kami mau pegang adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa hari Minggu depan di WTC Kids Online adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.